Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya ingin membahas saham TOTL ya, atau Total Bangun Persada. Ini bidang konstruksi untuk performance di kuartal 2 2023 ya, karena kuartal 3 belum keluar laporannya. Hari ini tanggal 9 Oktober harganya naik turun setengah persen ke 368. Kalau kita lihat ya di kinerja harga sahamnya, untuk jangka panjang ini masih floating minus ya, antara 10 tahun dan 5 tahun. Namun kalau kita lihat 3 tahun belakangan ini mulai banyak yang floating profit ya, kecuali 1 bulan yang lalu atau 1 minggu yang lalu. Ya, untuk tahun ini sendiri 2023 year to date itu sudah floating profit 21,8% dan harga tertinggi setahun terakhir itu 470 dan terendahnya 280. Ya, jadi ini kira-kira harganya lagi di tengah-tengah gitu teman-teman ya. Oke, nanti kita akan bahas saham TOTL ini dari 4 analisa. Yang pertama dari fundamentalnya, ini gambaran umum perusahaan, kemudian fundamentalnya secara umum, kemudian dari seasonality-nya seperti apa, kemudian akan kita cek dari bandarmologinya seperti apa, dan terakhir dari analisa teknikal kira-kira arah harga sahamnya akan kemana. Oke, ini adalah company background-nya, yaitu Total Bangun Persada ini perusahaan pengembang properti ya, bergeraknya dalam konstruksi gedung-gedung perniagaan dan pencakar langit, jadi yang gedung tinggi-tinggi, ruang perkantoran, pemukiman vertikal, pusat-pusat perbelanjaan, mall, hotel, sekolah, universitas, rumah sakit, ya, tempat ibadah, dan lain-lainnya ya. Jadi ini konstruksinya besar-besar ya. Proyeknya ini ada Masjid Raya Padang, Islamic Center, wihara, ada gereja, ada Central Park ya, kemudian Kemang Village ya, Trans Studio ya di Makassar ya. Dan ini juga anak perusahaannya punya Adiguna Utama, itu ada beberapa ya, Total Persada Development, kemudian Total Camakila Development ya. Ini juga bergerak di bidang pengembangan properti ya. Ini listing di bursa tahun 2006 ya, jadi sudah cukup lama dengan IPO price-nya 345. Nah, kalau teman-teman waktu itu beli harga IPO-nya dan masih dipegang sampai hari ini ya masih floating profit 6,7% ya, kira-kira seperti itu. Oke, ini adalah materi atau lebih detail ya teman-teman ya. Jadi ini sudah berdiri sejak 1970, ini dari materi Pubex terakhir. Kemudian ini fokusnya adalah pada pembangunan gedung, kemudian spesialisasinya itu pada konstruksi gedung yang berkelas premium. Ya, jadi ini kelasnya premium teman-teman ya. Di mana ini sudah membangun lebih dari 800 gedung ya, tadi ya sudah disebut-sebutkan. Nah, kemudian ini rekam jejak keuangan yang kuat dan berhati-hati, nanti kita akan cek ya. Oke, ini adalah proyek-proyek yang sudah dibangun. Tadi sudah ya, Trans Studio Bandung itu juga yang bangun, ini Total Bangun Persada. Kemudian ini Living World Pekanbaru, Jakarta juga ada Universitas Multimedia di Serpong gitu ya. Kemudian apalagi ini ya, BCA ya, ada BCA di Tangerang. Kemudian ada Geragatsu ya, ini teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ini sudah yang dibangun, jadi ini bukan gedung-gedung yang kecil ya, ini gedung-gedung yang besar mencakar langit teman-teman ya. Ini adalah proyek yang sedang dikerjakan ya, ada One Tower di BSD City, kemudian ada Innoparm BSD juga, kemudian ada di Sulawesi, ini Sasa Inti Minsel, ada Ramayana ya di Cipanas, kemudian ini ada Binus juga di Semarang ya, Binus kampus ya. Jadi oke, ini apartemen ya, Sekolah Kristen Calvin Jakarta, kemudian ada CS Headquarter, kemudian Capital Square, City Plaza, itu ya teman-teman ya. Jadi ini banyak proyek-proyek yang sedang dikerjakan dan proyeknya besar-besar. Oke, sekarang kita akan cek dulu ya, ini pendapatannya dari mana secara laporan keuangan. Kalau kita lihat ini per 30 Juni 2023, pendapatannya itu ada di pendapatan jasa konstruksi ya, yang totalnya 1,2 triliun ya, dimana ini dari pihak ketiga itu ada dari PT TNC Engineering Company, kemudian Batamindo Investment Cakrawala, Eka Grata Data Gemilang, ini customer-customernya ya, ada Bank Sentral Asia. Di sini ini TBK ya teman-teman ya, kita sudah tahu semua. Ini PT 328 ini saya juga nggak ngerti semua ya, yang nggak TBK ya. Kemudian ada yang lain-lain juga ya, totalnya 1,2 triliun ya.
Kemudian pendapatan lainnya ada dari sewa properti, kemudian ada penjualan unit properti, investasi. Jadi ini juga ada investasinya, ada sewa peralatan, jasa manajemen. Ini kecil lah ya, paling besar memang dari jasa konstruksi ya. Sangat dominan sekali, ini hanya kecil, dan ini cuma just info aja bahwa TOTL ini memiliki investasi di APLN ya teman-teman ya, atau Agung Podomoro Land ya, 616.000 lembar saham ya. Harga perolehannya 224 juta, nggak banyak sih ya, cuma 224 juta ya, ini kecil sekali. Bahkan ini nilainya hanya dari sewa properti aja sudah jauh sekali ya. Sewa propertinya ini 6,6 miliar, dia cuma punya saham 224 juta. Cuman info aja ya. Namun kalau kita lihat di sini ya, kalau saya average ini harga APLN pembeliannya di harga 365 teman-teman, dan 365 ini itu pernah menyentuh di harga 365 APLN itu tahun 2014 sampai 2015 ya. Sekarang masih floating minus ya, ini per 30 Juni floating minus hampir 60%. Kalau per hari ini tadi saya cek harganya 145 PLN, jadi floating minusnya 60%. Itu hanya just info aja ya, tapi ini tidak ada pengaruh apa-apa ya ke TOTL ya, karena nilainya sangat kecil. Oke, sekarang kita akan masuk ke gambaran umum perusahaan ya. Kinerjanya secara umum teman-teman ya. Kalau kita lihat pendapatan ini naik turun ya teman-teman ya. Naik, ini sebelum COVID juga sudah menurun ya. Jadi ini fluktuatif teman-teman ya, fluktuatif. Ini turun, kemudian naik lagi. Laba kotornya juga mengikuti ya, fluktuatif. Ya, laba usahanya juga fluktuatif, laba bersihnya juga fluktuatif ya. Terakhir memang kalau kita lihat meskipun pendapatannya 2022 naik, namun kalau kita lihat laba bersihnya malah turun teman-teman ya. Nah, ini sekarang kita lihat ya teman-teman ya, struktur pendapatannya. Kalau kita lihat penurunan laba itu kontribusi paling besar ada di beban pokok penjualannya yang meningkat ya. Yang dulunya hanya 85, 84, 85, sekarang dari 2020 meningkat ya. Jadi kisaran 88 sampai 87. Ya, jadi laba kotornya tergerus teman-teman ya, dari 15%-an biasanya 15-14% jadi 11 sampai 12% saja. Ya, kemudian laba usahanya ini juga tergerus juga, sama yang biasanya dulu double digit ya sebelum Covid. Double digit, setelah COVID ini belum kembali ke double digit, jadi ini belum pulih ya teman-teman sepenuhnya dari COVID. Ya, untuk laba bersihnya juga sama ya, di kisaran 7% rata-rata biasanya, kemudian ini baru hanya di kisaran 4-6%. Nah, untuk kinerja jangka pendeknya gimana satu semester ini? Kalau kita lihat total pendapatannya sudah mulai naik lagi ya, sudah mulai naik lagi, dan kalau kita cek di sini laba bersihnya juga meningkat ya, jadi 52,9% naiknya. Ya, karena ini pendapatan bersih Venturanya itu naik ya, pendapatan bersih Venturanya naik, jadi pendapatan naik, beban pokok penjualannya ikut naik, namun tidak setinggi pendapatannya ya, selisih 1%, sehingga laba kotornya juga naik ya teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat ya dari struktur pendapatannya tadi dibandingkan 2022, kita lihat ya, ini sudah mulai ada perbaikan, di mana beban pokok penjualannya sudah mulai turun ya, yang di mana tutup tahun 2022 itu ada di 87,9%, sekarang turun ke 86,5%. Ya, ada perbaikan di persentase dari laba kotor yang tadinya 12,1%, sekarang jadi 13,5% ya. Dan ini juga meningkatkan persentase laba bersih menjadi 5,6%, meskipun tadi belum kembali ke sini ya teman-teman ya. Belum kembali ke 7% ya, biasanya 7% ya. Ini masih di 2023 ini masih 5,6%. Nah, untuk valuasinya teman-teman ya, kalau kita lihat, kita cek di sini, secara valuasi pada saat ini dibuat ada di PBV 1,3 ya, dan annualize-nya ada di 9,33 teman-teman ya. Ini saya belum berubah kayaknya ya. 1,33 mestinya ada di sini ya teman-teman ya. 1,33 masih di sini, jadi sebenarnya masih di bawah sebelum Covid ya. Masih di bawah sebelum Covid teman-teman ya. Ini di waktu Covid memang turun, kemudian sudah naik ke 1,33. Kemudian untuk PE ratio-nya ya di rata-rata lah, ini masih di rata-rata. Kalau kita cek ROE-nya ini 11,87, dan kita bayarnya di PBV 1,3, sehingga earning yield yang kita dapat itu adalah 9,12% per tahun. Ya, jadi ini terbilang udah mulai mahal ya, udah mulai mahal. Kalau kita cek ya PBV-nya, book value-nya itu ada di 284, dan kalau kita cek menggunakan earning yield harga wajar 10-15%, yaitu
ada di kisaran PBV 0,79 sampai 1,19, atau kalau kita konversi ke harga itu kira-kira harga wajarnya di 224 sampai 337. Jadi harga saat ini tuh masih di atas harga wajarnya, teman-teman ya. Oke, ini untuk dividen sendiri, ini termasuk yang rutin bagi dividen, teman-teman ya. Ini perusahaan rutin bagi dividen. Terakhir ini dividennya jumbo ya, tiba-tiba membagikan 100 ya, atau 23,58%, yang menyebabkan harganya sempat naik terbang, teman-teman ya. Nah, ini yieldnya 27,03% bahkan ya, dibandingkan dengan harga saat ini. Ya, kalau kita lihat earning per share-nya ini masih naik gitu, teman-teman ya, masih naik ya, 40 ya kalau kita annualize ya, 40. Nah, kalau misalnya membagikan dividennya ini karena tidak teratur ya. Nah, kalau saya lihat pendekatan EPS yang terdekat lah di 30 gitu ya. Misalnya di 30, mungkin dia akan membagikan dividen 80% ya. Jadi 40 kali 80% kira-kira jadi 32. Kalau dibagi dengan harga saat ini ya kira-kira 8,7% ya. Ini estimasi saya menggunakan yang 80% ya. Karena COVID ini kan ya, karena COVID mestinya dia akan lebih cenderung berhati-hati ya, sehingga DPR-nya turun ke 31,25%. Di 2021 dia sudah mulai 80%, dan 2022 dia bahkan mengambil saldo laba ditahannya untuk dibagikan menjadi dividen. Ya, jadi ini termasuk rutin bagi dividen dengan kalau kita lihat imbal hasilnya cukup lumayan ya. Cukup lumayan, nggak kecil-kecil banget lah ya. Masih di kisaran 3-7% ya. Untuk seasonality sendiri, kalau kita lihat di bulan Oktober ini belum bergerak kemana-mana harganya dari awal bulan ya, dan cenderungnya memang negatif atau merah di bulan Oktober ini. Nanti di bulan November ini baru ada potensi untuk naik ya, dan ini sudah sekian tahun turun ya. Pada akhirnya ini setiap tahun turun dari 2017 ya, dan 2023 ini sudah mulai naik, teman-teman ya. Jadi ini di 2023 ini lebih banyak naiknya nih ya, teman-teman ya. Nah, nanti apakah akan ditutup positif atau tidak ya, nanti kita akan lihat. Yang jelas ini secara seasonality November memang memiliki peluang yang lumayan lah ya, 50% dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Oke, sekarang kita akan masuk ke bandarmologinya seperti apa. Ini peta kepemilikan sahamnya milik PT Total Indi Persada, ini pengendalinya. Kemudian ada Insinyur Jajang Tanuwijaya, Pinarto Sutanto ya. Ini bukan Jajang, ini saya cek ini bukan direksi atau bukan komisaris juga ya, jadi ini cuma pemegang saham, teman-teman ya, yang memiliki di atas 5% ya. Ini totalnya adalah 3,4 miliar lembar saham ya, yang di masyarakat yang scriptless itu ada 1 miliar, dan 1 miliar ini 954-nya ada di investor retail lokal ya. Namun yang floating ini 1,4 ya, teman-teman ya. Jadi ini masyarakat, terus ada Insinyur Jajang ini sama Pinarto ini semuanya masuk ya. Sehingga di luar dua orang ini itu hanya sedikit ya, teman-teman ya, yang dimiliki oleh selain investor retail lokal. Kalau kita lihat ya, partisipasi asing di saham ini cukup menarik karena di bulan Oktober ini di kuartal 4 ini mulai partisipasi asing mulai cukup meningkat ya. Yang biasanya dulu cuma 4%, 11%, 12%, ini mulai masuk ke angka 34% ya. Kalau kita lihat setiap harinya memang partisipasi investor asing di saham ini cukup bisa diperhitungkan ya, karena di atas 30% ya. Dan ini kalau kita lihat investor asing dari tanggal 4 sampai hari ini itu rajin memborong saham ini ya, meskipun ya ini jumlahnya kecil ya. Oke, secara jumlah holdernya ini datanya baru Agustus yang September belum keluar. Jadi saya pakai data yang ada dulu. Dari Agustus ke Agustus ini jumlah pemegang sahamnya naik ya, cukup signifikan, naik 3.504 orang. Lembar sahamnya juga ikut naik. Ya, lembar sahamnya ikut naik, namun average per share-nya ini justru malah turun ya, karena memang jumlahnya bertambah ya, jumlah bertambah tidak diseimbangi dengan penambahan lembar sahamnya, sehingga secara average-nya justru malah menurun ya. Kalau kita lihat value per holder-nya, jadi di penambahan selama setahun terakhir ini dari Agustus ke Agustus,
dari 3.504 orang yang masuk itu menyumbang seperorangnya menyumbang penambahan nilai di saham ini adalah 14,4 juta. Ya, dan terakhir di bulan Agustus ini ada 10.922 orang. Itu rata-rata ya, rata-rata value sahamnya, bukan harga beli ya teman-teman ya. Di value sahamnya itu adalah 32,3 juta. Ya, 32,3 juta per investor ini rata-rata ya, untuk khusus yang retail lokal. Nah, ini adalah detail perpindahan sahamnya dari September ke September kalau yang ini ya. Secara detail pemilikannya dan perpindahan sahamnya selama setahun terakhir. Kalau kita lihat di sini, investor asing buang barang ya, ditampung oleh investor lokal. Namun kalau kita lihat ya, dari semua saham yang beredar di Bursa Efek Indonesia itu dikuasai 68,37% ini di investor retail lokal ya. Ini termasuk tadi Pak Jajang sama Pak Pinarto. Ya, termasuk ya. Kalau kita lihat di sini investor retail lokal masih membeli terus ya, masih turun, sempat jual, beli lagi ya. Nah, investor retail lokal ini ada satu lonjakan di sini teman-teman ya. Kalau kita lihat 10,75% ini disuplai dari siapa? Kalau kita lihat di sini disuplai dari reksadana asing ya, di mana reksadana asing ini kemungkinan akan menghabiskan barangnya. Ya, dari 9,84% sekarang cuma sisa 0,31%, pasti ini akan dihabiskan ya. Dan ini dibeli kebanyakan oleh investor retail lokal ya. Dan ini sebenarnya cukup unik ya, karena ada satu lompatan di sini, di mana reksadana asing itu tiba-tiba terjun gini ya. Grafiknya nggak biasanya kalau distribusi kan seperti ini ya. Nah, setiap bulan turun. Nah, ini tiba-tiba ada lonjakan. Dan ini tampungnya adalah di investor retail lokal ya teman-teman. Saya nggak ngerti ini transaksi apa. Tapi yang jelas ini pasti satu kali transaksi ya. Ini bukan model akumulasi seperti ini ya. Dan ini yang menampung investor retail lokal ya, mungkin ada satu orang yang dominan di situ ya. Namun kalau kita lihat secara overall ya, ini memang sedang proses distribusi ya, karena jumlah investornya bertambah, jumlah kepemilikan investor retail juga bertambah dari reksadana asing. Nanti kalau stok sahamnya reksadana asing sudah habis 0, kita lihat yang memberi tekanan jual di saham ini lagi sudah tidak ada yang dominan ya, kecuali ini ada di sini adalah insurance ya. Insurance ini masih memberikan tekanan jual setiap bulan. Kalau kita lihat dia juga sedang mengurangi sahamnya secara rutin setiap bulan, dibuang barang terus. Kemudian lokal CP ini sudah mulai naik ya, sudah mulai naik. Ini reksadana lokal justru dia malah buang ya, di terakhir-terakhir ini buang juga. Jadi masih ada beberapa pemain besar yang cenderung buang barang ya, reksadana lokal dan insurance lokal ya, yang ditampung adalah investor retail lokal nih ya. Oke, secara overall sedang distribusi ya teman-teman ya. Nah, kemudian ini ada sesuatu yang menarik ya di Insider, yaitu Pak Jajang Tanuwijaya ini ternyata dari 2017 ini rajin sekali mengakumulasi saham ini ya, pelan-pelan dibeli ya. Dari 2017 sampai 2023 bulan Oktober tanggal 3 ini masih bertransaksi namun jual ya. Jadi ini sudah kira-kira dari 2017 sudah 5 tahun lebih teman-teman, dia mengakumulasi sahamnya dari kepemilikan hanya 8,08% sekarang menjadi 9,56%. Ya, jadi ini just info aja. Oke, kemudian ini adalah bandarmologi di bulan 1 sampai 9 Oktober ya. Tadi kalau kita lihat partisipasi asing kan mulai meningkat di bulan Oktober, jadi saya juga melihat partisipasi asing di sini. Kita lihat ya di sini memang naik ya, akumulasi, ada big accumulation ya dari tanggal 1 sampai 9 Oktober. Kemudian di sini juga terlihat ada akumulasi juga ya dari broker summary. Ini secara investor asing ya. Kalau kita lihat dari bandarmologinya juga sama ya, ini mirip-mirip ya. Jadi kemungkinan memang ini terdeteksi sebagai akumulasi investor asing ya. Ini juga sama ya, di sini juga sama ya. Jadi mirip dengan investor asing ya grafiknya di sini. Nah, jadi ini kemungkinan sama ya teman-teman. Jadi AI-nya mendeteksi bahwa ini investor asing sedang melakukan akumulasi di saham ini. Oke, di bulan 1 sampai 9 Oktober. Nah, ini adalah secara teknikal teman-teman ya. Kalau kita lihat ini ya, begitu pengumuman ada dividen langsung harganya naik loncat, kemudian dia turun lagi ya, ARB berjilid-jilid. Kemudian ini likuiditasnya cukup
cukup kecil ya, hanya 1,5 M per hari. Dan kalau kita lihat di sini secara teknikal ini sempat uptrend ya, dari setelah RB berjilid-jilid dia sempat membentuk pola uptrend, kemudian dia stop di sini. Dan ini sekarang membentuk pola downtrend ya. Dan kalau saya hubungkan ya dengan broker summary ini tanggal 26 Mei sampai 22 Agustus ya. Kalau kita tarik broker summary-nya atau bandar detektornya, ini terlihat ada big accumulation ya, sehingga harganya naik ya. Jadi kalau sedang ada big accumulation, ini di sini beli gitu ya, ini jual ya. Kemudian kalau menyentuh ini lagi beli, kemudian ini jual di sini ya. Nah, kalau setelah ini ya, mestinya kan lanjut ya, mestinya lanjut uptrend gitu ya. Namun ternyata dari tanggal 23 Agustus ya, 23 Agustus sampai hari ini itu terlihat big distribution namanya, sehingga pola uptrendnya ini break ya, terbreak ya, breakdown ya, breakdown dari garis supportnya, kemudian mulai membentuk pola downtrend ya. Nah, kira-kira arah harga sahamnya ini akan kemana ke depannya teman-teman ya. Kalau kita lihat tadi dari ini ya, kemungkinan dia akan turun ya, dia akan turun lagi ke angka 341, 341 ya. Di sini ini kebetulan 340 dan 341 ini support yang kuat ya. Ada EMA 200 dan ini juga garis support dari pantulan harga sebelumnya. Kemudian dia akan naik lagi ke sini ke 380, kemudian akan turun ya. Akan turun ke sini, mungkin akan sideways di sini teman-teman ya, akan sideways di sini aja ya. Jadi ini kemungkinan arah harga sahamnya ke depan teman-teman ya, menimbang tadi masih ada tekanan jual dari reksadana asing, kemudian ada insurance lokal dan reksadana lokal ditampung oleh investor retail lokal ya, dan kemungkinan salah satunya Pak Jajang tadi yang menampung ya pelan-pelan. Oke, terakhir di sahamnya teman-teman ya. Jadi secara fundamental tadi kinerja jangka panjangnya fluktuatif. Kemudian kinerja jangka pendeknya ini naik ya untuk year on year di first half 2023, valuasi masih terbilang mahal. Meskipun ini secara dividen yield cukup menarik ya, forecastnya 8,7% dan ini rutin membagi dividen, artinya pasti bagi dividen sesuai dengan historical. Kemudian untuk seasonality berpotensi naiknya di bulan November, kemudian di tahun depan ya di Januari dan Februari saja. Jadi cuma 3 bulan itu aja yang memiliki potensi naik untuk seasonality. Secara bandarmologi tadi dari September ke September sedang terlihat distribusi reksadana asing yang terus buang barang. Kemudian dari 1 sampai 9 Oktober ini terlihat sedang akumulasi ya, meskipun tadi kalau kita lihat lebih detail di analisa teknikal, kemungkinan akumulasinya hanya untuk mengkoreksi harganya ke atas untuk turun lagi ya. Oke, secara teknikal sedang downtrend ya teman-teman ya. Jadi sesuai dengan yang tadi, mungkin kalau teman-teman belum memiliki saham ini ya bisa tunggu aja. Kalau sudah punya ya ya mungkin bisa diamati ya pergerakan dari bandar mau dibawa kemana saham ini. Terakhir disclaimer teman-teman ya, jadi analisa yang saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah ya. Jadi ini bukan ajakan jual atau beli saham TOTL. Silakan teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri jika ingin membeli atau menjual saham TOTL. Oke, sampai di sini dulu analisa saham TOTL. Semoga bisa bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.